Selamat sore, perkenalkan nama saya Nisrina Palmanika Fitri. Saat ini saya sedang magang di Simolek. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan evaluasi strategi komunikasi yang digunakan dalam proyek magang saya. Adapun tujuan video ini adalah untuk mengevaluasi strategi komunikasi yang telah diterapkan dalam program kuesioner evaluasi program tatap muka online dan juga offline, serta proses pretest dan juga posttest. Yang pertama adalah overview project. Jadi, proyek ini berfokus pada evaluasi strategi komunikasi untuk program kuesioner yang mencakup evaluasi program tatap muka dan juga online, serta penyusunan pretest dan juga posttest. Untuk lebih detailnya, klien yang kita tuju merupakan seorang peserta pelatihan, di mana tujuan proyeknya untuk mengukur efektivitas program pembelajaran tatap muka dan online melalui kuesioner, evaluasi, serta meningkatkan kualitas program berdasarkan hasil pretest dan juga posttest. Nah, untuk target audiensnya tersendiri yaitu peserta program baik dari kalangan profesional, pelajar maupun institusi yang terlibat dalam program pelatihan. Lalu selanjutnya ada evaluasi klien brief. Berdasarkan hasil klien brief, misi, visi, tujuan, segmentation, targeting, dan positioning atau STP telah ditetapkan dengan jelas, yaitu tujuan program untuk mengukur keberhasilan pelatihan dan memperbaiki kekurangan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, untuk keberhasilan tersendiri yaitu dari struktur kuesionernya, pretest, dan posttest mencakup pertanyaan yang relevan untuk mengevaluasi kebutuhan peserta. Lalu perbaikan yang dibutuhkan yaitu adalah pendekatan STP perlu dibaiki terutama dalam menentukan segmentasi audiens yang lebih spesifik untuk program online dibandingkan tatap muka. Selanjutnya ada evaluasi strategic plan checklist. Nah, berdasarkan strategic plan checklist yang telah dibuat, strategi komunikasi untuk program kuesioner dan pretest posttest berhasil diterapkan dengan beberapa catatan terkait efektivitas dan tantangannya. Nah, untuk keberhasilan tersendiri yaitu komunikasi dengan peserta melalui email dan follow up pesan. Nah, karena program ini belum diterapkan secara menyeluruh, jadi ada parameter keberhasilannya yaitu di mana tingkat respon peserta terhadap undangan atau pengingat kuesioner serta tingkat pengembalian kuesioner. Nah, hasil yang diharapkan yaitu minimal 70% peserta merespon mengingat melalui email dan juga menyelesaikan kuesioner dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Lalu ada strategi pelibatan peserta melalui infografis dan panduan pretest dan juga posttest, di mana parameter keberhasilannya yaitu presentase peserta yang menyatakan bahwa infografis dan panduan mempermudah mereka untuk memahami tujuan kuesioner dan cara pengerjaan pretest dan juga posttest. Nah, hasil yang diharapkan yaitu minimal 75% peserta memberikan umpan balik positif mengenai kejelasan panduan. Nah, tantangannya yang pertama adalah kesulitan menjangkau peserta di program online, di mana peserta program online menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan program tatap muka. Kemungkinan karena kurangnya pengawasan langsung ataupun kendala akses digital. Lalu selanjutnya ada pemahaman peserta terhadap instruksi pretest dan juga posttest. Nah, di mana beberapa peserta masih memerlukan pendampingan tambahan untuk memahami instruksi, terutama pada sesi dengan format yang soal yang lebih kompleks. Selanjutnya ada evaluasi infografis. Untuk mendukung komunikasi, infografis dibuat berfokus pada big idea. Jadi big idea-nya di-highlight dan tentang pentingnya evaluasi untuk meningkatkan kualitas program. Nah, evaluasinya yaitu big idea relevan dengan tujuan peserta, yakni menekankan pengukuran efektivitas program. Lalu pesannya yaitu melalui infografis cukup jelas, namun beberapa audiens masih memerlukan instruksi tambahan untuk memahami alur pretest dan juga posttest. Untuk media komunikasi itu sendiri, karena kami hanya menggunakan LMS atau Learning Management System, sehingga perlu ditingkatkan untuk media komunikasinya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Secara keseluruhan, strategi komunikasi untuk program kuesioner evaluasi, pretest, dan juga posttest telah berjalan dengan baik karena ditetapkan baru permulaan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal menjangkau peserta di program online. Untuk rekomendasinya, perlu memperbaiki segmentasi audiens, terutama para peserta program online dan juga tatap muka, lalu menyediakan panduan visual tambahan atau pendampingan untuk pretest dan posttest agar lebih mudah untuk dipahami. Lalu yang terakhir, memperluas jalur komunikasi seperti menambahkan fitur chat support ataupun forum diskusi untuk mendukung partisipasi.
Lalu ada KPI objektif. Yang pertama ada KPI 1 yaitu tingkat partisipasi dengan target 80%. Nah, tingkat partisipasi untuk kuesioner evaluasi tatap muka mencapai 85% melampaui target yang telah ditentukan. Namun partisipasi untuk program online hanya mencapai 65%, sedikit di bawah target. Yang kedua ada KPI kualitas data pretest dan juga post test dengan target 90% yang merupakan data itu valid. Validitas data pretest dan juga post test berhasil mencapai 93% sesuai target yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat memahami dan menyelesaikan instrumen evaluasi dengan baik. Nah, hal tersebut merupakan proyek saya yang baru diterapkan belum secara menyeluruh, sehingga itu merupakan KPI yang telah terlihat. Sekian dari saya, terima kasih.